Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai struktur teks eksposisi. Nah, sebelum membahas struktur teks eksposisi, kita membahas apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Nah, contoh teks ini biasanya kalian bisa ditemukan di artikel atau esai dalam media massa seperti di koran atau majalah. Nah, kali ini kita akan membahas struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Tesis adalah kalimat yang berisi pernyataan yang bersifat menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penulis tentang suatu topik yang akan dibahas. Struktur teks eksposisi yang pertama atau tesis ini dapat ditemukan dalam teks eksposisi secara langsung atau eksplisit dalam kalimat atau bisa juga secara implisit atau tidak langsung yang ditemukan dalam gambaran umum teks eksposisi. Yang kedua, ada argumentasi. Argumentasi adalah kalimat dalam teks eksposisi yang menjelaskan alasan-alasan atau bukti-bukti terhadap pendapat penulis. Argumentasi digunakan untuk meyakinkan pembaca sehingga terhadap perspektif atau opini penulis bahwa pernyataannya dianggap suatu kebenaran. Dalam argumentasi menyajikan beberapa fakta penting untuk mendukung pendapat penulis sehingga alasannya semakin kuat. Yang ketiga ada penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat ini adalah menegaskan kembali atas rangkuman tesis dan argumentasi yang berisi penjabaran fakta yang telah dibuat. Struktur teks eksposisi bagian ini merupakan bagian akhir dari teks eksposisi. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksposisi dan strukturnya yang berjudul Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada bagian tesis. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang mana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013. Nah, bagian tersebut menjelaskan tesis karena menjelaskan maksud dan tujuan tentang topik yang dibahas, yaitu membahas perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada bagian argumentasi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Miuti Hatta mengatakan bahwa kurikulum 13 ini mempunyai tujuan untuk mencetak karakter generasi berkualitas, cinta tanah air, dan bangsanya. Nah, pada bagian ini berupa argumentasi karena menjelaskan pendapat mengenai kurikulum 2013. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang. Akan tetapi banyak juga dari masyarakat yang menolak penerapan kurikulum 2013 ini. Perubahan kurikulum ini dinilai sangat mendadak dan cenderung dipaksakan. Bahkan ada yang berpendapat kurikulum ini kurang fokus sebab menggabungkan dua mata pelajaran yang memiliki substansi pokok yang berbeda. Nah, dikatakan penegasan ulang ini karena berupa saran atau rangkuman dari tesis dan argumentasi mengenai kurikulum 2013. Nah, itulah pembahasan mengenai struktur teks eksposisi. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai struktur teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.